Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Alayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah zat yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan dorongan keimanan, ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, sesibuk apapun aktivitas kita di siang ini dan seberat apapun problematika kehidupan kita, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang ini. Mudah-mudahan segala aktivitas, amalan, ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sholat merupakan ibadah yang paling fundamentalis di dalam Islam. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, kata Nabi. Amal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat kepada seorang hamba adalah tentang sholat. Idza sholatuhu sholat sayru amaluhu wa idza ruddat sholatuhu ruddat sayru amaluhu. Apabila amalan sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun akan balik diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, apabila amalan sholatnya buruk, rusak, maka amalan yang lainnya pun akan rusak dan buruk pula, serta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan sholat kita diterima oleh Allah, sehingga amalan-amalan yang lainnya pun akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke hariban Nabi Agung, manusia pilihan Allah yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Hijriah, 571 Masehi dulu ya, yang bertepatan dengan tahun gajah. Dialah pembawa revolusi besar kehidupan manusia, merubah peradaban dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, dari musyrik menjadi tauhid, dari kufur menjadi muslim, dari menyembah berhala manusia menjadi menyembah Allah. Dialah sang revolusioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, merupakan rukun khutbah khatib berkewajiban wasiat khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi ahli jemaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa. Takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan takwa kita selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah merubah tatanan kehidupan manusia. Di mana Rasulullah SAW memiliki misi atau tugas yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga merubah peradaban manusia. Apakah itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia berakidahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya manusia dari menyembah berhala, menyembah batu, menyembah makhluk, menjadi penyembah sang Khalik atau sang pencipta alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ayatnya yang tadi khotib bacakan di mukadimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dan nabi-nabi sebelum engkau atau utusan-utusan sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepada mereka
Sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Oleh sebab itu, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku ini. Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 25. Jadi tugas Nabi diutus oleh Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah, supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia. Ada lagi yang mengartikan untuk menerangi manusia, supaya manusia mengenal Allah, sehingga manusia menyembah Allah, menyembah Sang Khalik, supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya. Kemudian setelah bertauhid, baru manusia diperintah oleh Allah untuk apa? Baru beribadah. Wa yuqimus shalah, wa yuta'uz zakat, wa shaum ramadan, wa hajjul bait. Wa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Dan setelah manusia bertauhid kepada Allah, akidahnya lurus, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah Sang Mudabbir, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya, baru manusia diperintahkan untuk beribadah, baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh. Sebab kunci diterimanya ibadah yang pertama manusia itu setelah dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Sehebat apapun orang beribadah, sehebat apapun amalan seseorang, sebanyak apapun amalannya, kalau dia tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka nilai ibadahnya nonsen, nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci diterimanya ibadah, kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah harga mati dan harus dibawa sampai mati. Kita setuju NKRI harga mati, tetapi di atas itu ada yang lebih utama, ada yang lebih penting. Apa? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah harga mati dan harga yang harus dibawa sampai mati. Karena dengan la ilaha illallah kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dengan la ilaha illallah kita akan diselamatkan oleh Allah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Dengan la ilaha illallah kita dihidupkan oleh Allah. Dengan la ilaha illallah kita dimatikan oleh Allah. Dan dengan la ilaha illallah kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dan dengan la ilaha illallah yang ada dalam hati kita, maka kita pun akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hati-hatilah zaman sekarang ini. Banyak sekali aliran-aliran penyesatan yang merusak tauhid, yang merusak akidah kita. Banyak orang-orang yang mengaku wali Allah lah, atau apalah, guru murid sindah, lain sebagainya lah. Tetapi syariatnya sungguh bertabrakan sekali dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Sungguh merusak sekali dengan akidah Islam. Merusak sekali dengan tauhid yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah supaya manusia membersihkan segala amalan-amalannya, perbuatannya dari tagut. Apa itu tagut? Segala sesembahan selain Allah. Ada lagi para ulama yang mengatakan tagut adalah segala hukum yang dibuat oleh manusia atau hukum di luar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu adalah Rasul untuk menyembah Allah dan untuk menyempurnakan, memurnikan tauhid. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut, segala sesembahan selain Allah, segala aturan yang di luar dari hukum Allah. Kemudian yang selanjutnya, Rasul atau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memberikan kabar baik, yaitu berupa jannah kepada orang-orang yang beriman, yang masuk Islam, dan ancaman pada orang-orang yang menolak kebenaran, menolak Islam, yaitu dengan siksa api neraka nanti di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran, dan pembawa kabar gembira, itu jannah surga, wa nadhira, dan peringatan, ancaman, yaitu neraka.
bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh engkau Muhammad. Wa in ummatin illa khala fiha nadhir. Dan setiap umat itu kecuali sudah disampaikan dakwah peringatan oleh setiap utusan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi diutus oleh Allah sebagai penebar kasih sayang, penebar kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Anbiya surah 21 ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kebaikan. Dengan hadirnya, dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi, ini menjadi kebaikan bukan saja untuk bangsa Arab, tapi juga untuk bangsa Ajam, bangsa di luar Arab. Bahkan dengan hadirnya, dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, dengan diciptakannya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diciptakan pula lah bumi, langit beserta isinya. Sebagaimana hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul afla. Sekiranya kalau aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka bumi, langit beserta isinya, jagat raya, alam marcapada yang begitu luas ini pun tidak akan aku ciptakan. Jadi adanya bumi, kehidupan ini karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kalau Allah tidak menciptakan Nabi, niscaya kita pun tidak akan ada hidup di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan Nabi sebagai suri teladan yang harus diikuti dan diamalkan ajarannya dan diikuti akhlak baginda Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, suratnya sudah sangat familiar sekali di kalangan kaum muslimin. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu bagi kalian adalah uswah, suri tauladan. Rasul adalah contoh tauladan yang paling ideal di dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara sekalipun. Itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Rasul bukan saja seorang imam di masjid yang bijaksana atau kepala keluarga yang baik di antara keluarganya, sebagai ayah yang baik bagi istri-istrinya dan anak-anaknya. Rasul pun seorang pedagang yang jujur, dan Rasul pun ada seorang kepala negara yang adil dan bijaksana. Jadi Nabi Muhammad selain sebagai utusan Allah yang mengatur urusan umat, mengatur urusan akidah, juga Nabi Muhammad itu telah mencontohkan bagaimana kehidupan bertata negara yang baik menurut Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga umat ini, kita umat Islam, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah seluruh apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bukan saja kehidupan pribadi Rasul, tetapi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbangsa, dan bernegara pun kita harus mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Di mana kita lihat sekarang umat Islam sebagian mengambil yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kehidupan pribadi, sholat kita alhamdulillah masih mencontoh Rasul. Tetapi ketika berekonomi, umat Islam sudah banyak yang terperangkap ke dalam ekonomi ribawi. Kemudian di dalam tata negara, umat Islam sudah meninggalkan metode kenabian, yaitu khilafah ala minhaji nubuwah. Umat Islam sudah mengadopsi sistem-sistem demokrasi dari barat. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam menjadi umat yang terpecah belah. Umat Islam menjadi umat yang bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Kita saksikan bagaimana umat Islam sekarang tidak bersatu. Bagaimana umat Islam di Palestina yang masih sampai detik ini masih dibantai, dijajah oleh Zionis Yahudi, laknatullah alaih. Ini akibat apa? Akibat tidak ada persatuan umat. Kenapa tidak ada persatuan umat? Karena umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Banyak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga umat ini kalau ingin jaya, umat ini ingin bersatu, umat ini ingin kuat kembali, maka terapkanlah Al-Quran dan Sunnah Rasul di dalam segala aspek kehidupan umat ini, baik pribadi, bermasyarakat,
berbangsa maupun bernegara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lam tadilu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan dua perkara di mana umatku tidak akan tersesat, umatku tidak akan berpecah belah, umatku tidak akan terjajah ketika umatku berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Yaitu kitab Allah wa sunnati rasuli. Kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Quran bukan saja dibaca kata para alim ulama, tapi Quran yang paling penting adalah diterapkan dalam segala sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi, di dalam Islam, kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Artinya segala aspek kehidupan kita harus mengikuti metode kenabian, harus mengambil dari Islam, jangan mengambil dari barat. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa khatib sampaikan. Kesimpulan dari khutbah ini, Nabi Muhammad diutus oleh Allah ternyata bukan hanya untuk memperbaiki akhlak saja. Banyak yang Rasulullah SAW perbaiki. Di antaranya adalah memperbaiki akidah, keyakinan, ketauhidan kita terhadap Tuhan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia menyembah Allah. Kemudian yang kedua, untuk memurnikan tauhid supaya manusia menjauhi tagut. Kemudian yang ketiga, Rasul sebagai pembawa kabar gembira dan menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Rasul adalah penebar kasih sayang, dan yang terakhir, Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun keteladanan kepemimpinan di dalam bernegara. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka da'watan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan almin ajin nubuwah tu'izu bil islam ahlahu wa tuzillu bikum ahlahu wa tayyana biha min du'ati la tu'atikal qadati la sabilika wa ja'alna min hamdina al mukhlisin li qamatiha. Allahumma inna nas'aluka nahra biladina Indonesia wal Palestin wal Gaza wal Rafah wal Iraq wal Syria wal Afghanistan wal Rohingya wal Uighur fi Xinjiang Cina wa saira buldanil muslimin min quril kufri wal mustamirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa bihi sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا فلاح قد قامت الصلاة